Ada yang mendefinisikan kebahagiaan pada hal-hal yang bersifat materi. Namun ada pula yang tidak membatasi kebahagiaan itu pada hal-hal yang sifatnya materi. Ada pula yang berusaha untuk menyederhanakan konsep kebahagiaan. Misalnya orang yang mengatakan bahagia itu jika bisa makan soto di pagi hari bersama keluarga. Tentu yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kebahagiaan yang sifatnya parsial. Dan Nabi Muhammad SAW pun juga pernah bersabda, barang siapa masuk di pagi hari dalam keadaan sehat dan aman serta mendapatkan makanan pada hari itu, maka seakan ia telah diberi kepadanya dunia dengan berbagai kenikmatannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Tirmidzi. Memang tidak ada orang yang menafikan kebahagiaan parsial, sebagaimana juga tidak ada orang yang menafikan adanya kebahagiaan hakiki. Bahkan disadari atau tidak disadari, setiap orang menginginkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki di dalam istilah Al-Quran diungkapkan dengan ungkapan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Mendapatkan kebaikan dunia dan mendapatkan kebaikan akhirat. Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman umat manusia pada hakikatnya mengantarkan atau mengarahkan atau membimbing umat manusia untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki ini. Dan kalau kita memperhatikan, kita mentadaburi satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah pembuka, yaitu surah Al-Fatihah, maka kita akan mendapatkan kunci-kunci kebahagiaan. Kita akan mendapatkan prinsip-prinsip pokok bagaimana seharusnya kita meraih kebahagiaan yang hakiki. Ayat pertama di dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini mengajarkan kepada kita tentang orientasi hidup. Kalau kita ingin hidup bahagia, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengorientasikan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengertian lillah, hidup ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam pengertian juga billah, hidup ini kita yakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puncaknya ilallah, kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keridhaan Allah itulah yang lebih besar dan itulah yang merupakan keberuntungan yang sangat besar. Kemudian yang kedua, surah Al-Fatihah mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kedua berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, Tuhan semesta alam. Bersyukur merupakan senjata yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan atau memotivasi kita untuk senantiasa bersyukur, karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmatku atas kalian. Tetapi sebaliknya, jika kalian kufur, maka ingatlah bahwa adabku amatlah pedih. Sehingga sikap bersyukur merupakan salah satu kunci penting dalam kita meraih kebahagiaan hidup, kebahagiaan yang hakiki. Orang yang bersyukur, maka dia akan merasakan perasaan bahagia apapun kondisinya. Karena bersyukur menghadirkan suasana hati yang positif, atau istilahnya
feeling good. Dan dengan suasana hati yang positif, maka juga seseorang akan fokus terhadap solusi dari setiap masalah yang dihadapinya. Jadi bersyukur tidak hanya ketika mendapatkan nikmat, bahkan ketika kita mendapatkan musibah, cobaan pun masih banyak ruang yang harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat Allah itu sangat banyak ya, di balik musibah yang sedikit yang Allah timpakan kepada kita. Inilah yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menerima kebaikan maka beliau akan berkata, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka menyempurnakan kebaikan. Dan apabila Nabi mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, maka Nabi juga berkata, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun situasinya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ayat yang ketiga dari surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya ayat ini mengajarkan kepada kita sikap optimis dalam hidup. Karena kita yakin bahwa kita bergantung kepada zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Di balik kesulitan yang ada pasti ada kemudahan yang Allah berikan kalau kita bergantung kepada Allah. Dan sikap optimis itu lahir dari keyakinan bahwa Allah adalah zat yang maha segala-galanya. Di tangannya segala kesulitan akan menjadi mudah. Di tangannya segala kebaikan akan dilimpahkan kepada hambanya jika kita bergantung dan bertawakal kepadanya. Ayat yang keempat dari surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penguasa, pemilik, raja di raja pada hari pembalasan. Ini mengingatkan kepada kita agar kita dalam hidup ini berpikir jangka panjang. Karena berpikir jangka panjang merupakan salah satu faktor kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini tidak hanya terbatas dalam kehidupan dunia. Sesungguhnya kebahagiaan dunia itu terbatas sekali. Dia ini fana. Dunia ini tidak abadi. Kenikmatannya pun sangat fana. Jadi setiap orang yang sudah mencapai puncak karir dalam kesuksesan dunia, dia akan mengalami kehampaan jika tidak punya orientasi kehidupan akhirat. Demikian pula bagi orang yang dalam kehidupan dunia tidak mendapat nasib yang seberuntung orang-orang yang dimudahkan dalam meraih kesuksesan dunia. Ketika memiliki orientasi kehidupan jangka panjang, maka hatinya akan tenang karena dia yakin dan mengetahui bahwa dunia itu hanya sementara. Dan Allah tidak menciptakan kebahagiaan yang abadi dalam kehidupan dunia. Tapi al-akhirah, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ayat kelima dari surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini menegaskan tentang keyakinan tauhid dan komitmen ubudiyah yang harus dipegang oleh seorang hamba yang menginginkan kebahagiaan yang hakiki. Karena manusia itu adalah ciptaan Allah. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan. Manusia tidak hanya diciptakan dari unsur jasmani tapi juga unsur rohani. Manusia adalah makhluk yang secara naluriah, secara fitrah bergantung kepada zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah. Dengan beribadah, dengan bertauhid yang benar,
bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia telah membuka pintu lebar-lebar untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Sebaliknya, ketika manusia tidak bertauhid yang benar, maka dia akan bergantung kepada yang fana, akan bergantung kepada yang terbatas, akan bergantung kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan penciptanya. Siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka tidak ada baginya kehidupan kecuali ma'isyatan dhanka, yaitu kehidupan yang sempit. Ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah adalah ihdinas shiratal mustaqim. Ajaran agar kita senantiasa memohon kepada Allah jalan yang lurus. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini kita harus berproses untuk menuju pada kebenaran, berproses untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi kita selalu melakukan ihdinas shiratal mustaqim, memohon bimbingan kepada Allah. Jadi hidup itu atau beragama itu tidak ada finalnya. Kita harus terus berproses sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Sehingga kalau kita ingin kebahagiaan yang hakiki, salah satu kuncinya adalah kita selalu mau berproses, selalu mau mengoreksi diri, introspeksi diri dalam kehidupan ini, selalu mau mencari kebenaran yang hakiki, selalu mau belajar untuk hal-hal yang mengantarkan kita pada kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Inilah 5 kunci pokok yang diajarkan Allah atau yang termuat dalam surah Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.